Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari mata kuliah geometri analitik. Jadi pada video yang terakhir saya menjelaskan materi terkait lingkaran ya. Kemudian ini adalah lanjutannya ya. Jadi ada beberapa objek geometri yang kita kenal dengan sebagai irisan kerucut ya. Jadi kalau saya gambarkan sebuah kerucut ya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ada beberapa cara untuk memotong kerucut ya. Jadi misalkan ini ada kerucut ya. Jadi ini bentuknya kerucut. Kemudian kalau kerucut ini saya potong seperti ini. Saya potong seperti ini ya. Jadi pas di tengah dia itu. Maka dia nanti jadinya hasil perpotongannya itu jadi yang memotong ini bidang ya, bukan garis ya. Jadi bayangkan sebuah kerucut kemudian dipotong oleh bidang. Oke, saya gambar ini sebagai bidang ya. Nah, dipotong oleh sebagai bidang, tegak lurus dia itu, tegak lurus. Maka hasil perpotongannya itu nanti akan berupa sebuah lingkaran ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya lingkaran juga bisa diperoleh bentuknya ya. Jadi bentuknya itu bisa peroleh dari irisan kerucut. Kemudian kalau kerucutnya itu diirisnya agak miring gitu ya, jadi agak miring gini ya. Nah, maka nanti yang diperoleh adalah elips dia itu. Nanti kalau irisan kerucutnya itu apa namanya dah, cara memotongnya adalah seperti ini. Nah, itu nanti dia jadi kalau dilihat kan jadi parabola ya. Kemudian ada juga hiperbola itu kalau yang dipotong itu adalah dua kerucut ya. Jadi dua kerucut kita potong dia itu. Maka nanti diperoleh hiperbola ya. Jadi kan ada parabola ya. Jadi parabola kan satu saja ini ya. Kalau ada hiperbola itu kan sama seperti parabola itu ada dua dia itu. Ya, jadi yang sekarang kita bahas adalah elips dia itu. Elips didefinisikan sebagai himpunan titik sama seperti di lingkaran. Jadi lingkaran itu teman-teman ada himpunan titik yang jaraknya sama dengan satu titik tertentu yang kita sebut sebagai titik pusat. Sedangkan kalau elips itu adalah himpunan semua titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu itu besarnya sama. Titik tertentunya itu nanti kita sebut sebagai titik fokus. Ada juga yang menyebutkan sebagai titik api ya. Jadi mungkin kita gunakan istilah titik fokus saja ya. Misalkan titik fokusnya itu adalah F1 dan F2 dia. Jadi ini adalah titik fokus ya. Jadi elips itu adalah apa? Himpunan titik yang jumlah jaraknya ya. Jadi misalkan ini ada T1 di sini ya. Jadi T1 ini dihitung jaraknya ke F1 ditambah dengan jaraknya dengan F2. Ya. Nanti jumlah jaraknya itu sama seperti kalau T3 dihitung jaraknya ke F1 kemudian dijumlahkan jaraknya itu dengan jaraknya T3 kalau ke F2 ya. Jadi jumlah jaraknya itu pasti sama dia itu. Ya, jumlah jaraknya bukan jarak ke F1 dan ke F2-nya ya yang masing-masing sama ya, tidak ya. Kalau tidak tidak akan kebentuk elips nanti jadinya itu. Jadi jumlah jarak dari titik pada elips itu ke titik fokusnya itu adalah sama dia itu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi jumlah jaraknya. Jumlah jaraknya itu sama dengan 2A dia itu ya. Jadi sama dengan 2A. Di mana 2A itu sama dengan ini ya. Jadi sumbu panjangnya dia. Jadi sumbu panjang itu AB ya. Jadi AB ini nanti sama dengan 2A dia. Jadi kalau A itu setengah sumbu panjangnya saja dia. Ya. Jadi ada sumbu panjang, ada sumbu pendek. Sumbu pendek itu yang ini ya. Jadi dari CD ini sumbu pendek ya. Jadi CD ini sumbu pendek, sumbu panjangnya itu panjangnya 2A. Kalau setengahnya berarti yang ini, jadi yang di tengah ini panjangnya nih A ya. Jadi kalau keseluruhan dia 2A ya. Dan titik A, B, C, D ini kita sebut sebagai puncak elips ya. Jadi puncaknya itu ada A, B, C, D ya. Jadi A, B, C, D. Kemudian koordinat dari titik F-nya ini misalkan ini misalkan di tengah ini titik pusat ya 0,0 ya. Maka di sini F1-nya itu misalkan mempunyai koordinatnya adalah C,0. Jadi C,0 dan yang F2-nya ini adalah min C,0 ya.
Jadi min C, 0. Jadi kita mau mencari ini, jadi F1-nya ini C, 0 dan F2-nya ini min C, 0. Jadi sekarang kita mau mencari persamaan standar elip dia itu. Jadi seperti kita ketahui bahwa elip itu adalah himpunan titik. Misalkan kita ambil titik sembarang dia itu, ya. Jadi T, X, Y dia itu. Jadi tadi dibilang dari definisi itu bahwa himpunan elip itu adalah himpunan titik yang jumlah jaraknya ke titik fokusnya ya, ke titik fokusnya atau titik api itu sama dia itu. Samanya sama dengan 2A dia. Jadi berarti kita cari dia jaraknya kan dari T ke F1. Dia tuh diperoleh ini ya, dari T ke F1 ya jaraknya. Kemudian kalau jaraknya T ke F2 dia diperoleh yang ini dia. Ya. Kemudian kalau ini dipindah ruas. Nah, dipindah ruas jadi ini kemudian dikuadratkan dia tuh. Ini kalau hasil kuadratnya berarti sama dengan X min C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan ini adalah 4A kuadrat min 4A akar ya X plus C kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini plus X plus C kuadrat plus Y kuadrat ya itu. Y-nya hilang dia. Yang ini Y-nya hilang yang ini ya, biar tidak repot-repot. Oke. Kemudian kita kuadratkan ini ya. Ini kuadratkan jadi X kuadrat min 2XC plus C kuadrat ya, sama dengan 4A kuadrat min 4A. Ini masih sama akarnya. Akarnya ini adalah X plus C kuadrat plus Y kuadrat ya. Ya, plus Y kuadrat plus X kuadrat plus 2XC plus C kuadrat. Nah, sekarang X kuadrat dan C kuadratnya hilang dia ya. Ini, dan ini hilang ya. Kemudian ini saya rubah ya, bisa pindah ruas ya. Saya pindah ruas. Yang ini, oke, saya nuliskannya begini. Nah, ini ya biar sama seperti hasilnya yang itu ya. Yang di bawah itu ya. Ini berarti saya pindah ruas. Ini jadi 4A jadi 4A kuadrat plus 4XC sama dengan 4A akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat. Ya, betul ya. Ya, cuma bedanya minus semua ya, cuma beda pindah ruasnya saja, tidak masalah. Kemudian dikuadratkan lagi. Ini dikuadratkan lagi. Ya, ini kalau dikuadratkan lagi dia ini jadi 16A pangkat 4 plus 32 ya. Ini plus 32 A kuadrat XC plus 16 X kuadrat C kuadrat sama dengan ini adalah 16A kuadrat ya. 16A kuadrat dikali X plus C ini ya kuadrat plus Y kuadrat ya. Oke, ini katanya bisa dijabarkan. Oh, sorry, saya ulangi lagi. Ini biar sederhana, 4-nya ini kan semuanya ada 4-nya ya. 4-nya ini bisa dibagi ke semua ruas, kita bagi dengan 4 ya. Semua ruas kita bagi dengan 4. Kemudian sehingga diperoleh ini hanya sisa A kuadrat plus XC sama dengan A akar X plus C kuadrat plus Y kuadrat ya itu ya. Kemudian semua ruas kita kuadratkan diperoleh A pangkat 4 plus X kuadrat C kuadrat plus 2A kuadrat XC ya sama dengan A kuadrat dikali ini dalamnya langsung saya kuadratkan ya, ini dikali X kuadrat plus 2XC
plus C kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, ini kalau A-nya dimasukkan, ini jadi A kuadrat X kuadrat ditambah 2A kuadrat XC, A kuadrat XC ditambah A kuadrat C kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Ini yang bisa hilang, ini yang jelas ini ya. Ini dengan ini hilang. Kemudian X kuadrat A pangkat, oke, sudah tidak ada. Kita kumpulkan yang ada X-nya dan yang ada Y-nya dan juga yang tidak ada ya. Yang ada X-nya ini berarti jadi C kuadrat X kuadrat ya. Yang ini pindah ke sini jadi min A kuadrat X kuadrat. Ini tidak ada, ini jadi min A kuadrat Y kuadrat sama dengan min A pangkat 4 ya. Jadi sama dengan A pangkat 4 min A pangkat 4 plus ini min ya, min A pangkat 4 plus A kuadrat C kuadrat. Ini kalau dikeluarkan X kuadratnya, ini diperoleh C kuadrat min A kuadrat X kuadrat min A kuadrat Y kuadrat sama dengan min A pangkat 4 plus A kuadrat C kuadrat. Atau kalau kita balik ya, kalau kita balik biar bentuknya A min C ya. Oke. Bentuknya A min C. Ini berarti jadi semuanya saya kalikan minus ya. Ini jadi A kuadrat min C kuadrat X kuadrat, ini plus A kuadrat Y kuadrat, yang ini sama dengan A kuadrat ya. Jadi A kuadrat ditambah min ya. Min C kuadrat per A kuadrat ya. Jadi A kuadrat min C kuadrat kali X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat A kuadrat dia itu. Nah, kemudian ya, jadi A-nya itu lebih besar dari C dia itu. A-nya itu lebih besar dari C. Dapat dari mana dia itu? Dapat dari mana A-nya itu lebih besar dari C. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tadi kan AB ini sama dengan 2A ya. Berarti kalau hanya dari titik pusat ke A itu sama dengan A dia ya. Jadi panjangnya ini, panjang keseluruhan AB itu kan 2A. Berarti hanya panjangnya yang ini ya. Ini kan A ya. Padahal C kan ada di sini dia ya. C itu kan koordinatnya punya fokus C, 0 ya. Berarti kan A lebih besar dari C. Oke, A lebih besar dari C, jelas ya, karena lebih panjang dia. Karena A lebih besar dari C, berarti kalau A-nya saya kuadratkan, C-nya juga saya kuadratkan masih ya. Jadi dari sini saya peroleh A kuadrat lebih besar dari C kuadrat ya. A kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Kemudian kalau C-nya saya pindah ruas sehingga diperoleh A kuadrat min C kuadrat, dia lebih besar dari 0 dia. Jadi positif dia itu. Nah, kita mau misalkan A kuadrat, jadi A kuadrat min C kuadrat itu misalkan sama dengan B kuadrat dia itu. Jadi kan kalau dari sini kita peroleh bahwa A kuadrat min C kuadrat itu kan positif dia. Nah, kita mau memisalkannya itu sebagai suatu bilangan. Misalkan dia sama dengan B saja gitu ya. Tapi kan B ini kan sembarang, kita hanya simbol sembarang agar dia tidak ada permasalahan nanti berapapun nilai B-nya, maka kita simbolkannya dia sebagai misalkannya dia sebagai B kuadrat, karena berapapun nilai B-nya kalau sudah ada kuadratnya dia pasti positif dia tuh. Jadi ini hanya untuk memisahkan bahwa A kuadrat min C kuadrat itu sama dengan B kuadrat ya. Jadi kalau disubstitusikan, maka diperolehlah ini jadi B kuadrat, yang ini jadi B kuadrat. Atau kalau ketika semua ruas dibagi dengan A kuadrat B kuadrat, diperolehlah ini dia persamaan standar dari elips dia ya, dengan beberapa catatan
apa namanya C-nya itu adalah koordinat titik fokus ya. Kemudian kita punya hubungan B-nya itu adalah A kuadrat min C kuadrat sama dengan B kuadrat gitu ya. Nah ini, jadi ini adalah persamaan standar ya. Jadi persamaan standar elips dia itu. Kemudian kalau persamaan elips dengan pusat, jadi kalau barusan itu pusatnya 0,0. Sekarang kalau pusatnya itu alfa, beta, berarti dengan cara yang sama, hanya seperti mentranslasikan saja dia. Sehingga diperoleh persamaan elipsnya itu yang ini ya. Jadi x min a kuadrat ya, x min alfa ya, x min alfa kuadrat per a kuadrat ya, plus y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Di sini ada contoh data tadi, oh belum ya. Oke, baru di sini ada contoh. Tentukan persamaan elips yang titik-titik apinya terletak pada sumbu X dan simetris terhadap titik 0, berarti seperti yang kasus yang pertama, serta panjang sumbu panjangnya 20, eksentrisitas numeriknya itu E sama dengan 3/5. Oke. Ini ada tadi keterangan. Nah, ini ya. Jadi C itu nanti disebut sebagai eksentrisitas linier ya. Kemudian C per A itu sebagai eksentrisitas numerik ya, ditulis sebagai E ya. Jadi ini E sama dengan C per A ya. Jadi C-nya itu sebagai S. Tadi C-nya itu sebenarnya kan diperoleh dari koordinat fokusnya ya. Jadi fokusnya kan C 0 dan min C, 0 dia itu. Oke. Sekarang ada tentukan persamaan elips yang titik-titik apinya terletak pada sumbu X dan simetris terhadap titik 0 serta sumbu panjangnya 20. Nah, kita mau cari persamaan elipsnya gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya diturunkan seperti tadi menurunkan rumusnya ya, tapi bisa saja tinggal langsung dimasukkan saja dia itu. Jadi kan kita mau mencari di sini adalah dicari karena ini dia itu terletak pada sumbu X ya, bilangnya terletak pada sumbu X, kemudian juga ini simetrisnya terhadap titik 0 ya, jadi fokusnya itu terletak pada sumbu X, berarti dia pasti persamaan standarnya bentuknya adalah nanti X per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dia ya. Nah, ini mungkin perlu dibaca nih ya. Jika fokusnya itu ya, jadi jika X1 Y1 suatu titik pada elips, maka min juga titik pada elips ya. Nah, jadi kalau X 1,1 suatu titik pada elips, maka min X 1,1 juga titik pada, berarti sumbu Y merupakan sumbu simetris dari elips ya. Jika X1 Y1 suatu titik pada elips, maka X juga titik, berarti sumbu X merupakan sumbu, jadi maksudnya itu bentuk elipsnya itu kan bisa mendatar gini ya, atau bentuk elipsnya itu jadi bisa tegak dia itu lonjongnya dia itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Karena di sini bentuknya dia kan fokusnya terletak pada sumbu X, kemudian simetris terhadap 0 ya, berarti O ya, simetris terhadap titik O ya, 0,0 ya. Berarti dia persamaan elipsnya yang ini ya. Kemudian sumbu panjangnya dia kan sumbu panjangnya dia 20 ya. Berarti 20 itu sama dengan 2A ya. Jadi 2A sama dengan 20. A sama dengan 10 dia itu. Karena A-nya sama dengan 10, kemudian kita punya E-nya itu sama dengan C. Tadi C per A ya. Jadi C per A dia itu. E sama dengan C per A. Ini sama dengan 3/5 dia itu, dimana C-nya A-nya itu sama dengan 10 sama dengan 3/5, sehingga diperoleh C-nya itu sama dengan 6 ya, sama dengan 6. Berarti kita punya fokusnya itu adalah F1-nya itu sama dengan 6,0, sedangkan F2-nya itu adalah min 6,0 ya, karena terletak pada sumbu X simetris terhadap titik O dia ya. C-nya diperoleh 6. Ya, A-nya sudah diperoleh,
C-nya sudah diperoleh, berarti sekarang B-nya kita punya hubungannya B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. A-nya itu sama dengan 100, kemudian C-nya itu sama dengan 36, berarti B kuadratnya itu sama dengan 64. Berarti sekarang kita peroleh persamaan elipsnya adalah X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Ya. Oke ya, saya pikir cukup mudah. Kemudian ada persamaan garis singgung elips. Ini juga seperti yang ada di lingkaran ya. Nanti cara mencari garis singgungnya dia itu ada dua kasus, yaitu ketika hanya M-nya saja yang diketahui, kemiringan garis singgungnya yang diketahui, dan kasus yang kedua itu yang diketahui hanya titik singgungnya. Titik singgungnya diketahui. Kemudian ditanya berapakah persamaan garis singgungnya dia. Sama, jadi kalau yang diketahui adalah gradiennya, jadi kemiringan dari ke persamaan garis singgungnya yang diketahui. Jadi misalkan garis singgungnya itu adalah Y sama dengan MX plus P kan ya, bentuk umumnya ya. Jadi M-nya diketahui. Yang tidak ketahui kita itu P-nya dia itu. Nah, berarti kita substitusikan dia ke persamaan elips ya. Y-nya diganti dia. Y-nya diganti, jadilah ini dia. Ya. Ini kalau disamakan penyebut dan lain sebagainya, kemudian kita rubah bentuknya sehingga mirip seperti jadi persamaan kuadrat ya. Ini jadi ini persamaan X kuadrat ya. Ini X kuadratnya, ini X-nya ya. Kemudian kita tahu yang namanya titik singgung titik singgung itu harusnya 1 ya. Jadi X-nya itu nanti harusnya 1, maka agar dia punya titik singgung ya, bukan titik potong ya, berarti haruslah persamaan kuadrat ini cuma punya satu solusi. Satu solusi yaitu ketika diskriminan persamaan kuadratnya itu adalah sama dengan 0. Diskriminan itu jangan lupa adalah ini B kuadrat min 4AC. Jadi kalau dimasukkan di sini B kuadratnya adalah 2A kuadrat MP, kemudian dikuadratkan min 4A-nya ini, kemudian C-nya yang ini ya. Kemudian dioperasikan, disederhanakan, diperolehlah yang ini dia. Ya, jadi min B kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Dari sini bisa diperoleh bahwa P-nya sama dengan plus min ya. Jadi plus min ini ya. Jadi persamaan garis singgungnya pada elips yang gradiennya M itu ada 2 ya. Jadi misalkan ini ada elips ya. Jadi kan gradien, misalkan kemiringannya yang ini ya. Jadi yang kemiringannya sama-sama ini kan misalkan ini kemiringannya M ya. Ternyata yang sama-sama kemiringannya M itu bisa ada 2 deh. Nah, satunya dia kan ada yang di bawah sini. Jadi sama-sama M dia kemiringannya. Nah, makanya di sini P-nya itu diperoleh 2 ya, bukan kemiringannya yang 2, tapi P-nya dia diperoleh 2. Sehingga persamaan garis singgungnya dia ada 2 dia. Jadi plus min dia itu ya. Ya, jadi sebenarnya garis singgung pada satu titiknya itu dia cuma ada 1 ya, tidak mungkin garis singgungnya itu ada 2. Tapi kan yang diketahui hanya kemiringannya. Jadi ditanya carilah garis singgung dari elips kalau yang kemiringannya itu M gitu ya. Ternyata yang kemiringannya M itu ada 2. Jadi bisa di sini dia itu. Ya, makanya di sini ketemunya 2 dia itu. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kalau elipsnya itu pusatnya 0,0 ya. Kalau pusatnya alfa, beta sama ya, tinggal ditranslasikan seperti tadi ya. Carilah persamaan garis singgung pada elips yang tegak lurus terhadap garis ini ya. Jadi tegak lurus terhadap, maksudnya tegak lurus berarti ini kalau dirubah menjadi persamaan garis yang standar ya. Yang standar itu berarti ini jadi 2Y sama dengan 2X min 13 atau Y-nya itu sama dengan X min 13. Berarti M-nya ini sama M1-nya ini sama dengan 1 ya. Kemudian kita cari garis yang tegak lurus terhadap garis yang ini. Berarti agar dia tegak lurus berarti M2 ini adalah gradiennya punya
garis singgung elipsnya ya, berarti kita kita mau cari M2-nya berapa ya, yaitu agar dia tegak lurus antara M1 dan M2, maka M1 dan M2 kalau dikalikan harus sama dengan min 1 ya, karena dia agar tegak lurus ya. Jadi 1 sama dengan M2 berarti sama dengan min 1, berarti M2-nya sama dengan min 1 dia itu. Nah, sekarang berarti permasalahan adalah mencari persamaan garis singgung pada elips ini yang gradiennya itu sama dengan min 1. Kita lihat bahwa ini adalah elips yang titik pusatnya itu 0,0. Berarti kita gunakan rumus yang di atas ya. Nah, yang ini ya, mx sama dengan plus min akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat ya itu. Nah, ya, ini kita cari bentuk a kuadrat b kuadratnya ya. Jadi bentuk a kuadrat b kuadratnya itu sama dengan ini x kuadrat per 2 kuadrat ditambah y kuadrat per 1 kuadrat sama dengan sorry ya, ini harus 1 ya, sorry. Ini kalau saya rubah menjadi bentuk standar ini harusnya kan harus 1 ya. Berarti saya punya x kuadrat per 20 ditambah y kuadrat per 5 sama dengan 1 dia ya. Berarti a kuadratnya sama dengan, jadi ini a kuadrat ya. Jadi a kuadratnya itu sama dengan 20, b kuadratnya itu sama dengan 5 dia ya. A kuadratnya 20, a kuadratnya 5. Kemudian kita masukkan ke persamaan garis singgungnya y sama dengan mx plus min akar a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat ya. Ini ya, a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat ya. Berarti ininya sama dengan y sama dengan m-nya itu adalah min 1, berarti min x plus min akar a kuadratnya 20 dikali m kuadratnya itu 1 ya. M kuadratnya ini 20 ditambah b kuadratnya itu 5 ya. Berarti y sama dengan min x plus min akar 25 ini sama dengan 5. Berarti dia persamaan garis singgung dari elips yang ini yang kemiringannya itu min 1 itu ada 2, yaitu y sama dengan min x plus 5 dan y sama dengan plus x ya, y sama dengan x y sama dengan min x min 5 dia itu ya. Oke, udah. Sekarang bagaimana cara mencari persamaan garis singgung kalau yang diketahui titik singgungnya? Kalau yang ini harusnya apa namanya nanti yang dihasilkan hanya satu garis singgung ya. Tidak mungkin diketahui sudah pasti titik singgungnya, tapi nanti di titik singgungnya itu ada 2 garis singgung. Tidak mungkin dia itu. Bagaimana caranya? Oke, jadi misalkan persamaan elipsnya ini ya. Kemudian kita ambil P2 dulu. Jadi P2 itu titik juga pada elips. T1 ini kan titik singgung ya. Pasti dia juga ada pada elips ini kan ya. Jadi kemudian kita ambil P2 yaitu X2, Y2 ini juga ada pada elips ya. Kemudian disubstitusikan ke persamaan elipsnya karena ada pada elips maka dia berlaku ya. Diperoleh ini dia. Dengan cara yang sama titik singgungnya harusnya terletak pada elips juga sehingga diperoleh yang ini dia. Ya. Nah, kemudian karena sama-sama a kuadrat b kuadrat, berarti ya ruas kanannya kan sama-sama a kuadrat b kuadrat, berarti kita peroleh yang ini ya. Atau kalau x-nya kita kumpulkan, kemudian y-nya kita kumpulkan, diperoleh yang itu. Nah, kemudian ini dikali silang ya. Kita tahu kan kalau x1 kuadrat min x kuadrat sama dengan x1 plus x2 dikali x1 min x2 ya. Sehingga dari sini kita operasikan, diperoleh yang bawah ini ya. Jadi diperoleh persamaan garis PT ya tadi ya. Jadi persamaan garis PT-nya itu sama dengan ini dia itu. Ya, jadi y min y1 per sorry ya. Nah, ini ya. Jadi kan kalau persamaan umum garis yang ini ya. Oke. Berarti sekarang persamaan garis PT-nya itu yang ini ya. Karena kita punya Y1 min Y2 ini gradiennya dia itu ya. Ini
Ini gradiennya diperoleh ini dia. Nah, sekarang kalau kita buat P-nya itu sangat mendekati T. Jadi tadi kan kita punya titik singgung ya, misalkan saya gambar di sini. Jadi diketahui ada T di sini, mau dicari persamaan garis singgungnya pada T. Kemudian saya ambil di sini P ya. P sembarang ya. Kemudian ini kan saya tarik garis jadi tarik PT ya. Sekarang gimana permasalahannya kalau P-nya itu saya geser ke sini ya. Nah, berarti kan garisnya berubah. Kalau P-nya saya geser lagi ke sini, nah, garis PT-nya berubah. Nanti kalau P dan T-nya itu pada satu titik yang sama, ya PT-nya ya sama dengan garis singgung itu sendiri ya. Nah, jadi bagaimana jika P dan T-nya, P-nya itu semakin mendekati T dia itu, ya. Artinya X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1 dia itu. Nah, sehingga diperoleh kalau X2-nya sama dengan X1, maka diperoleh di sini 2X1. Kemudian yang ininya jadi 2Y1 dia itu. Ya, nah, sehingga diperoleh persamaan garis ini kalau di apa namanya di agak dirubah sedikit maka bentuknya balik lagi ke sini dia itu. Ternyata persamaan garis singgungnya sama dengan ini. Jadi X1. Jadi tadi diketahui titik singgungnya yaitu T yaitu X1, Y1. Pada dicari titik singgungnya ini pada elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ternyata titik singgungnya persamaan garis singgungnya sama dengan ini dia. Jadi X1 X per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat. Kemudian ini untuk elips yang titik pusatnya itu 0,0. Untuk yang titik pusatnya itu alfa, beta berarti dengan cara yang sama ya. Jadi kalau yang garis elipsnya itu pusatnya itu alfa, beta yang ini, maka diperoleh nanti persamaan garis singgungnya yang ini ya. Jadi dengan cara yang sama dia itu. Cara persamaan garis singgung pada elips X2 di titik yang absisnya 5 dia itu. Oke. Ini tidak dibilang ya. Absisnya sama dengan 5 ya. Berarti X-nya 5 dia. Y-nya tidak diketahui. Y-nya sembarang berarti ya. Harusnya Y-nya sembarang berarti. Oh, enggak ya. Apa namanya dah. Jadi diketahui hanya absis. Jadi X-nya ini 5 ya. Jadi ini ada persamaan elips, kemudian ini ada titik singgung. Titik singgungnya itu koordinatnya adalah 5, Y. Jadi Y-nya tidak tahu. Gimana cara mencari Y-nya? Karena titik singgung itu pasti terletak pada elips, berarti coba saja kita substitusikan ke sini ya. Sehingga diperoleh 25 per 30 plus Y kuadrat plus 24 sama dengan 1. Berarti saya punya Y kuadrat per 24-nya itu sama dengan, saya mendaruas ke sini min ya. Min berarti jadi 30 per 30 min 25 per 30 ya. Sehingga diperoleh Y kuadrat per 24 ini sama dengan 5 per 30. Berarti Y kuadratnya sama dengan 24 per 5 per 30 ya. Ini dan ini 6. Ini dan ini adalah 4 ya. Sehingga diperoleh Y kuadratnya sama dengan 4. Berarti Y-nya itu sama dengan plus min 2 dia itu. Jadi Y-nya itu bisa plus min 2. Berarti nanti permasalahannya sekarang mencari mencari persamaan garis singgung dari elips X kuadrat per 30 plus Y kuadrat per 20 sama dengan 1. Di titik singgungnya itu adalah 5,2 dan 5, min 2 dia itu. Saya coba yang 5,2 ya. 5,2. Nah, berarti tadi tinggal dimasukkan saja dia itu. Berarti titik singgungnya sama dengan 5 dikali X per 30 ditambah 2Y per 24 sama dengan 1 ya. Kita rubah menjadi bentuk standar persamaan garis. Maka diperolehlah ini sama dengan 5X plus 2Y ya. Sorry. Ini harusnya 24 ya. Ini kalau dirubah menjadi persamaan standar persamaan garis yang standar ya, persamaan garis yang standar. Ini berarti jadi 5 dikali 24 berapa? 5 dikali 24 120 ya, 120x ya. Ya. Ditambah 2Y. 2Y ini sama dengan 60
Y sama dengan, yang ini sama dengan 3, 7, 20 dia itu. Ya, 720. Kemudian semua ruas dibagi 60. Ini menjadi 2x plus y sama dengan, yang ini kalau dibagi 60 ini sama dengan 12 ya. Ya, 12 ya. Berarti y sama dengan min 2x plus 12. Ini yang pertama ya. Jadi ini adalah persamaan garis singgung di titik 5,2 ya. Kemudian 5, min 2 caranya sama dia. Oke. Bisa ya, betul ya? Nah, ini juga persamaan garis singgung kalau titiknya itu ada di luar elipsnya. Sebenarnya nanti arahnya itu balik ke persamaan kutub dia ya. Jadi persamaan apa namanya garis kutub kemarin itu ya. Ya, ini langkahnya sama ya, sehingga nanti diperoleh ini persamaan garis singgungnya yang ini dia itu. Ya. Nah, jadi cari persamaan garis singgung tapi titiknya itu di luar elips dia itu. Maka nanti pastinya jadi 2 garis singgung dia ini ya. Jadi 2 garis singgung. Nanti ujung-ujungnya itu jadi apa garis kutub ya. Garis kutub. Nah, ini ya rumusnya dia ada 2 ya dia ya. Nah, ini ya. Bisa kalian coba sendiri yang ini. Pertama garis singgung. Jadi dia garis singgung itu, jadi ini misalkan ini ada garis singgung ya. Kemudian ada titik fokusnya ya. Jadi ini ada titik singgung, dari titik singgung dan titik fokus ini ditarik garis. Begitu juga dengan titik fokus yang ini ditarik garis. Kemudian ada garis singgung dia. Jadi garis singgung itu membagi, nah ini ininya sama besar dia. Ya, jadi alfa 1 dan alfa 2 sifat utama garis singgung. Nah, ini ada tali busur ya. Jadi kan ada apa namanya ada kemarin itu kutub ya. Nah, ini. Nah, garis kutub. Nah, makanya ini. Jadi kalau T-nya itu 2 arif, maka menjadi tali busur singgung ya. Jadi tali busur singgung. Kemudian yang ini T-nya pada elips itu garis kutubnya itu menjadi garis singgung. Kemudian kalau T-nya itu pada garis di dalamnya, maka garis kutubnya tidak memotong elips dia itu. Oke. Persamaan garis kutubnya itu, nah ini ya. Ini persamaan garis kutubnya. Kemudian, nah ini ada garis ini. Jadi kalau ini ada elips, kemudian ini ada garis X ya. Jadi garis yang vertikal ya. X sama dengan A kuadrat per C, yang ini X sama dengan min A kuadrat per C ya. Nah, ini kita sebut sebagai garis arah ya, atau direksi ya, direktris dari elips dia itu. Ya, jadi ada dua garis dia itu. Ya, kemudian ada definisi 3.2 nih ya. Jadi elips adalah, jadi apa? Definisi lain dari elips ya. Nah, ini memanfaatkan suruh cari persamaan elips, tapi manfaat yang diketahui itu adalah terkait dengan garis arahnya dia itu. Ya, garis arahnya. Nanti bisa kalian coba selesaikan. Oke, saya pikir itu saja ya untuk materi terkait dengan elips ya. Di sisanya bisa kalian kembangkan sendiri ya. Karena memang seperti yang sudah pernah saya
jelaskan, kalian harus lebih aktif ya. Jadi sudah saya berikan pengantarnya, untuk sisanya silakan kalian pelajari lebih lanjut ya. Kemudian untuk tugas pada video kali ini yaitu silakan selesaikan yang ini. Nah, ini. Jadi contoh 34 silakan diselesaikan. Jadi ada elips, kemudian titik singgungnya diketahui titik T-nya itu ada di luar elips dia. Pertanyaannya dicari persamaan garis singgungnya ya. Jadi garis singgungnya itu pasti ada dua dia itu. Jadi garis singgung yang menyinggung di A1 dan yang menyinggung di A2 sekarang. Nah, sekarang bagaimana kalau padahal tadi ketika mencari garis singgung itu kan ada dua kasus. Jadi yang diketahui kemiringannya atau diketahui titik singgungnya. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa tidak dicari koordinat A1-nya dan koordinat A2-nya. Kalau ketemu koordinatnya berarti nanti mencari persamaan garis singgungnya dibawa ke kasus yang kedua dia. Jadi diketahui titik singgungnya dia. Oke. Ini tugasnya selesaikan contoh 34 ini ya, 3.4 coba kalian selesaikan. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.